pentingnya sistem yang baik itu adalah yaitu supaya kita hidup di dalam iklim politik yang bagus, yang baik, yang bermartabat. Dari veranda ini saya ingin melanjutkan bahasan dari video yang lalu. Kembali lagi ke persoalan perpolitikan di Indonesia. Kali ini saya ingin membahas tentang sistem politik yang pernah dan sedang dianut oleh republik yang kita cintai ini. Prolognya bahwa sistem politik atau perundang-undangan itu sebenarnya seperti kata Profesor Sachipto, itu disusui oleh konstitusi, oleh undang-undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Lahirlah kemudian berbagai macam undang-undang, peraturan ke bawahnya. Dari uraian yang lalu bahwa setiap rezim menggunakan konstitusi yang sama, tapi kemudian produk ketatanegaraannya itu berbeda-beda, bahkan bertolak belakang. Itu ciri dari konstitusi kita. Kenapa seperti itu? Memang kata Bung Karno sendiri, ya setelah dia menyampaikan pidato pada PPK itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahwa Undang-Undang Dasar yang baru saja kita buat, kata Bung Karno itu, adalah undang-undang dasar sementara yang belum sempurna. Nanti kalau negara sudah aman, sudah normal, kita buat undang-undang yang baru yang lebih baik. Kira-kira bahasa sayanya seperti itu. Intinya apa yang dikatakan oleh Bung Karno itu seperti itu. Nanti kita buat lagi undang-undang yang lebih baik ketika negara sudah dalam keadaan normal. Begitu. Ya silakan Anda artikan makna dari pernyataan Bung Karno itu. Nah, supaya saya mengarahkan pikiran Anda apa artinya itu, menurut Profesor Dr. Harun Ar-Rasyid, ahli tata negara di Universitas Indonesia, dia mengatakan begini, bahwa Undang-Undang Dasar itu 45 itu disebut Undang-Undang Dasar yang kilat karena memang dibuat dalam semalam. Nah, begitu. Ya. Oke, lepas dari itu semua, mari kita lihat bagaimana sistem politik sebagai lungsuran dari Undang-Undang Dasar 45 itu yang diterapkan di Indonesia. Pada zaman Bung Karno, pada waktu pemilu tahun 1955, kita menggunakan sistem parlementer. Yang dipilih oleh rakyat itu adalah partai politik. Ada berapa puluh yang ikut partai politik itu pada pemilu yang pertama kali dilaksanakan di era Bung Karno itu. Tetapi saat itu, ya, ada perorangan yang ikut mencalonkan diri di dalam kontestasi pemilihan umum, yang itu dari anggota dari kepolisian, yang kemudian juga berhasil terpilih menjadi anggota konstituan. Jadi di samping ada sekian partai politik yang ikut serta pemilihan umum, juga ada peserta perorangan. Nah, padahal di dalam sistem parlementer yang dipilih itu adalah partai politik. Itu di era Orde Lama. Nah, masuk ke Orde Baru, Pak Harto mengkristalkan dari sekian ratus partai itu menjadi 10 partai, ya, yang ikut pemilihan umum, yang kemudian difusikan dari yang 10 itu menjadi 3, P3, PDI, dan Golongan Karya. Nah, itu masih juga menggunakan sistem parlementer, gitu. Jadi waktu itu rakyat memang memilih partai, nggak ada tuh persoalan tidak ada pencalonan atau peserta yang dari perorangan. Di dalam
periode berikutnya, partai pemenang pemilu Golkar pada waktu itu tidak otomatis serta-merta ketua umumnya, karena dia sebagai pemenang dalam pemilu, menjadi presiden. Karena presiden adalah ruangan lain dipilih oleh lembaga yang lain, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggotanya adalah partai politik peserta pemilu, utusan daerah dan utusan golongan, dan utusan dari ABRI, Angkatan Bersenjata. Sepertiga dari partai politik, sepertiga utusan daerah, dan sepertiga dari Angkatan Bersenjata. Siapa yang dipilih? Ya terserah mereka itu. Hanya kebetulan Pak Harto aja sebagai selaku pembina ketua Dewan Pembina Golongan Karya. Itu di era Pak Harto. Jadi sistem parlementer yang aneh itu dilakukan oleh pemerintah kedua Pak Harto. Ya, pemenang partai politik sebagai pemenang pemilu tidak otomatis ketuanya menjadi Perdana Menteri. Ya, sebagaimana lazimnya di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer. Nah, masuk pada pasca reformasi, Gus Dur dipilih oleh anggota MPR dari partai yang suaranya terkecil, yang kemudian di-impeach kembali. Kemudian kita beralih kepada sistem presidensial. Lazimnya sistem presidensial itu adalah orang memilih orang. Jadi tidak ada lagi orang memilih partai. Karena yang akan kemudian menjadi program negara, program pemerintah, program rezim itu adalah pikiran manusia, pikiran orang, pikiran kandidat. Karena itulah mereka memilih dia itu karena konsepnya, karena visinya, karena programnya, karena pikirannya. Tapi kita masih juga terjadi kalau tidak memilih orang, memilih juga gambar partai politik di situ. Karena dulu persoalannya tidak setiap orang mengenal siapa yang akan dipilih. Ya sudahlah, untuk memudahkan pemilih kita, lambang partai politiknya juga dipilih. Tapi prinsip presidensial adalah orang memilih orang. Yang terjadi di kita ini, ya, dalam sistem presidensial itu karena orang memilih orang, jadi status orang yang dipilih oleh rakyat adalah mewakili dirinya sendiri, tidak mewakili partainya. Itu teorinya itu. Jadi apa yang terjadi di Indonesia? Orang memilih Jokowi tapi diklaim sebagai petugas partai. Aneh juga kan di Indonesia itu. Boleh juga, ya bolehlah semaunya. Ya memang kita seolah-olah semuanya menjadi seolah-olah. Nah itu sistem politik kita. Nah di dalam sistem parlementer gitu, ketika partai pemenang itu unggul menjadi partai penguasa, maka dua partai yang kalah itu menjadi partai oposisi. Pada zaman Orde Baru tidak ada lagi oposisi. Padahal itu sejatinya di dalam sistem parlementer ada koalisi dan oposisi. Tapi di dalam sistem presidensial tidak ada koalisi dan oposisi. Tetapi di dalam sistem presidensial milik Indonesia ini, milik Republik 62 ini, koalisi dan oposisi ada di DPR. Aneh juga. Yang lebih aneh lagi, rakyat memilih orang, orang memilih orang, tapi ada perwakilan fraksi di DPR. Siapa yang memilih mereka? Nah, dari itu semua adalah kekacauan kita di dalam menerapkan aplikasi sistem yang berbeda dengan orang lain, yang aneh sendiri, yang di luar kelaziman di negara-negara lain. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Ya silakan saja kalau memang mau seperti ini selamanya.
Kita tidak pernah aja di dalam bernegara karena sistem yang buruk itu. Gitu. Ya. Begitu. Nanti kita bahas lagi kenapa kita menjadi seperti ini. Oke? Terima kasih.